Hai semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kalau kita lihat di sosial media ataupun juga di media massa, pembahasan mengenai Saipul Jamil itu semakin meruncing. Semuanya sudah semakin melebar kemana-mana. Seolah-olah banyak orang ingin menyelamatkan masa depan negara ini. Niatnya baik banget ya, tapi apakah ini adalah salah satu niat yang tulus? Ataukah hanya mungkin sebagian orang hanya ikut-ikutan aja? Oke, terlepas apapun pendapat kalian di analisa kali ini, aku akan bahas mengenai Nikita Mirzani yang memberikan tanggapan tentang Saipul Jamil. Di sini ada banyak komentar dari dia yang menurut aku tuh menggelitik logikaku. Kenapa? Nikita Mirzani sama sekali tidak membela Saipul Jamil, tapi menurut dia kalau harus tidak boleh lagi kerja di TV Indonesia, nggak boleh jadi bintang tamu, menurut dia katanya lebay dan berlebihan. Kenapa seorang Nikita Mirzani yang menurut aku punya pemikiran logical thinking yang menurut aku baik ya, mengatakan hal seperti itu, apa alasannya? Nanti kita akan coba cek di situ. Plus juga ada keterangan dari dua korban Saipul Jamil. Di sini bukan aku bermaksud menantang dari putusan pengadilan ya, sama sekali enggak. Aku menghargai putusan pengadilan dan harus ya, karena itu adalah kewajiban kita, tapi lebih ke logical thinking aja, karena kan kita melihat di sosial media itu banyak yang bilang Saipul Jamil itu adalah pedofil gitu, suka sama anak-anak. Kadang karena jujur waktu kasus ini terjadi sekitar 6 tahun lalu, posisiku tidaklah di Indonesia dan aku juga nggak begitu mengikuti, tapi jejak digital ternyata setelah aku cross check, oh ternyata korbannya itu ya mungkin secara hukum masih anak-anak di bawah 18 tahun. Tapi usianya tuh yang pertama itu kalau nggak salah 17 tahun dan satunya sih ya belasan tahun juga. Tapi kalau dari secara fisik ya sudah remaja kan ya. Tadinya aku pikir itu pedofil tuh ya yang anak balita, yang anak kecil seperti itu. Aku yakin juga nih banyak orang yang masih berpikir bahwa oh korbannya itu adalah masih anak-anak. Well, bukan itu yang kita bahas, tapi akan kita coba cek keterangan dari Nikita Mirzani di sini ya. Kita coba lihat dulu apa kata Nyai Nikita Mirzani. Tanggapan saya tentang Saipul Jamil yang baru keluar dari penjara itu ya. Apa Nyai? Menurutnya kalian terlalu lebay kalau harus memboikot karena dia sudah menerima hukumannya selama 5 tahun. Oke. Mungkin kesalahannya Saipul Jamil itu adalah dijemputnya terlalu over. Setuju. Tapi kalau dia nggak dijemput cuma diam-diam baik, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kalau ada yang bilang beranggapan pedofil, terus kekerasan pelecehan seksual di bawah umur, kalian cari dulu dengan jelas, dengan detail. Apakah si korban itu adalah anak di bawah umur? Itu pertama. Kedua, apakah korban tidak belok juga? Padahal kan semua orang tahu kalau Saipul Jamil belok. Belok tuh. Gitu loh. Oke, jadi kita akan coba cross check dulu ya keterangan dari Nyai Nikita Mirzani yang dia bilang dia adalah aset negara. Thank you Nyai ya. Apakah benar korban itu adalah anak-anak? Aku sudah menemukan. Ini ada salah satu rekaman eksklusif wawancaranya, ada dua ya. Yang pertama ini adalah namanya pasti disamarkan. Coba kita simak bagaimana sekitar 6 tahun lalu yang dialami oleh remaja pria ini. Karena saya tidak mau nurutin, Saipul Jamil ngotot, menarik tangan saya, menuntun saya memaksa saya duduk di tempat tidurnya. Oke. Saat dia tarik tangan saya menolak. Saya menolak dengan sekuat tenaga saya, karena dia emang ngotot. Akhirnya saya tertuntun dekat ke tempat tidur itu. Oke. Akhirnya saya dekat ke tempat tidur, dia tidur, dia berbaring dan dia bilang puasin aku. Saat itu saya kaget banget gitu. Ini di luar planning dan di luar pikiran saya. Yang tadinya itu ngajakin ngobrol sebentar dan dia nyuruh saya untuk memuaskan dia. Oke, ini adalah korban yang pertama ya. Aku sudah melihat wajahnya karena ternyata di liputan ini tuh ada bocor lah, ada bagian yang tidak terblur gitu. Dan jujur aku melihatnya secara fisik gitu kan ya, ini sudah kayak remaja dewasa sih ya. Ini adalah yang pertama dan lokasinya aku tangkap ini adalah lokasi di kejadiannya ya. Lokasi kejadiannya adalah di rumahnya Saipul Jamil. Kata Nikita Mirzani bilangnya,
semua orang tuh tahu lah gitu. Apalagi kan ini dua orang korban ini adalah yang sering nonton acaranya dulu ya Saipul Jamil tuh pada saat menjadi juri di TV swasta gitu. Orang-orang di sana juga tahu lah ya gitu. Saipul Jamil tuh belok gitu. Mungkin belok tuh ya suka cowok gitu mungkin ibaratnya. Oke. Yang dari pernyataan Nyai bukan bermaksud tidak menghargai putusan pengadilan, tapi ada benarnya memang sudah secara fisik sih udah nggak lagi anak-anak ya, karena aku tuh waktu mendengar berita ini pedofil gitu, aku pikir yang dilecehkan tuh adalah anak usia 10 tahun atau 5 tahun, 7 tahun. Itu adalah pikiranku, oh ternyata sudah dewasa ya gitu. Oke, itu adalah yang pertama yang aku bisa temukan dari jejak digital. Bagian yang kedua, ini adalah DS ya, dari kakaknya DS ya kalau nggak salah, diwawancara sama TV di Indonesia, menceritakan tentang perilakunya dari Saipul Jamil, bagaimana kronologi kok bisa terjadi pelecehan seperti itu. Saat dia minta dipijit itu, mungkin tidak terlalu spesifik, tidak apa-apa ya, karena kan mengingat ini kan tayangan ditonton oleh jadi banyak. pada saat dia minta dipijit itu dia pijitnya bagian kaki loh, ibaratnya bukan bagian-bagian yang vital. Iya, dimana dia mikirnya oh dia capek, yang dipijit kaki. Untuk laki-laki normal ya, kalau dipijit kaki harusnya biasa-biasa aja gitu. Cuman si SD ini meminta untuk naik ke atas, dimana dia nunjuk bagian-bagian yang hampir Geli juga ya. tempat yang sensitif. Ya. Cuman adik ipar saya itu menolak karena dia pikir kok di area situ. Iya, Tapi sama laki loh. iya. Oke. Lokasinya juga sama seperti di korban yang pertama adalah di rumahnya Saipul Jamil kalau aku tangkap di sini. Kalau yang korban kedua ini DS ya inisialnya, itu modusnya adalah diminta pijat. Yang ini menurut aku cukup meyakinkan sih, makanya aku yakin juga lah saat polisi sudah menetapkan Saipul Jamil sebagai tersangka, nggak mungkin itu tanpa hanya opini, tidak ada bukti-bukti yang nyata. Menurut aku ini adalah bagian yang sangat memberatkan Saipul Jamil karena dia meminta modusnya adalah minta dipijat. Nah, ini adalah yang kedua menurut aku yang sangat memberatkan kenapa polisi waktu itu memutuskan bahwa Saipul Jamil bersalah, mungkin melihat dari sini. Tapi kalau untuk yang pertama, aku agak sedikit bertanya-tanya ya, kenapa Saipul Jamil tidak ada kayak yang kedua ya, modus gitu kayaknya minta dipijat. Tapi kalau yang pertama itu cuma mau ngobrol dan langsung ngomong puasin aku, itu kayaknya direct banget gitu, to the point banget gitu. Oke, aku pasti bakal diserang nih, Anjas kamu nih nggak kasihan ya sama korban. Enggak, aku menghargai putusan dari pengadilan, jelas Saipul Jamil sudah bersalah, tapi cuman hanya ingin mencari tahu pernyataan dari Nikita Mirzani, dan aku juga sempat bingung awalnya pada saat banyak yang komentar. Aku juga yakin kalian banyak yang mungkin hanya ikut-ikutan aja, pedofil. Aku pikir pedofil itu ya usia 5 tahun, 10 tahun, memang secara hukum anak di bawah 18 tahun tuh masih dalam kategori minor ya, masih dalam kategori anak di bawah umur begitu. Tapi kita melihat faktanya seperti ini, ternyata pedofilnya untuk kasusnya Saipul Jamil ini bukan yang anak-anak balita gitu, tapi yang sudah belasan tahun gitu. Oke, that's interesting. Kembali lagi, kita coba dengarkan apa kata Nyai Nikita Mirzani. Tidak, korbannya bukan anak umur 17 tahun. Kalian jangan suka ikut-ikutan, satu bikin boikot, ikut-ikutan komen, so iya, so tahu. Jangan. Kalau nggak tahu diam. Oke. Logikanya ya. Orang udah tahu Saipul Jamil itu belok, udah tahu. Kenapa anak itu mau dibawa ke rumah? Dan anak itu kan ditemuin kan juga itu kalau misalnya korbannya itu ini ya penonton bayaran, udah pasti tahu, cuma perkara gara-gara kurang dikasih duit akhirnya dia ngelapor ke polisi, akhirnya jadi kasus. Karena Saipul Jamil itu adalah seorang artis besar, akhirnya jadi dikasusin besar sampai muncul. Oke, Nyai. Oke, berarti Kalian tidak boleh begitu. Yang boleh mengejar sesama manusia itu adalah Tuhan. setuju. Kalau bagian ini aku setuju. So, iya, jangan. Gue bukan yang membela Saipul Jamil, tidak. Tapi gue berbicara atas pemikiran gue sendiri gitu. Sepertinya kayak Saipul Jamil itu predator gitu. Predator itu tuh melakukan berkali-kali dan sering ketahuan. Perkara cuma kurang ngasih duit aja, itu anak ngelapor ke polisi. Coba kalau dikasihnya banyak, pasti aman.
Nah itu juga kesalahan Saiful Jamil, tapi kesalahan dia sudah diterima hukumannya, dia sudah melaksanakan hukumannya, sudahlah, mau ngapain lagi sih? Sampai ada yang nggak mau tidak undang ke TV kalau ada dia segala macam, janganlah begitu. Orang juga berhak punya kehidupan kok, nggak boleh, kecuali Saiful Jamil udah berkali-kali melakukan itu, masuk penjara keluar lagi, masuk penjara keluar lagi, baru. Jadi itu adalah keterangan dari Nyai Nikita Mirzani. Sama ya, aku juga selalu bilang bahwa aku tidak membela Saiful Jamil sama sekali, enggak. Kenal pun juga enggak, sering nonton pun juga enggak. Cuman menurut aku ada beberapa hal yang enggak masuk sama logikaku. Aku menghargai pendapat kalian, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang bahwa kita ini sedang menyelamatkan generasi bangsa. Banyak orang nanti berpikir, terutama dari Komnas HAM ya, Komnas Anak ya, Komisi Nasional Hak Asasi Anak ya, yang bilang bahwa ini bahaya kalau Saiful Jamil masih terus dibiarkan di layar kaca, nanti akan ada memberikan pesan pembiaran gitu. Menurut aku sih terlalu berlebihan ya kalau dibilangnya ada kesan pembiaran, karena kan orang juga sudah tahu dia divonis 8 tahun penjara gitu, walaupun eksekusinya hanyalah 5 tahun 7 bulan kan ya, karena sisanya mendapatkan remisi begitu. Itu kan sudah ada hukuman begitu, dan kalau kita lihat kasusnya sendiri pun banyak, kita memang nggak boleh ya etikanya itu nggak boleh lah memblow up si korban ya, karena kan takutnya malah menjadi korban lagi berikutnya gitu. Korban sudah jadi korban malah jadi korban lagi, makanya tidak banyak kita bisa temukan wawancara-wawancara dari korban Saiful Jamil karena kita menghargai itu. Tapi ya sudah mendapatkan hukuman, tapi kalau harus diboykot, apakah menurut kalian itu wajar gitu? Dan aku yakin kok orang Indonesia sekarang juga udah nggak lugu-lugu amat, tidak akan mungkin apapun yang dilihatnya di TV itu akan diikuti. No, absolutely not gitu. Kita sudah bukan lagi selugu itu. Mudah-mudahan sih dari video ini, analisa ini, kalian sudah mulai bisa berpikir. Saat kalian memiliki opini setuju atau tidak setuju, itu nggak masalah, tapi kalian tahu alasannya kenapa, jangan cuma ikut-ikutan aja. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap semuanya, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.